2021 tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. COVID-19 masih menjadi trending topik di negeri ini. Bahkan, tahun ini lebih buruk dibanding tahun sebelumnya. Perkenalkan, saya Tangkas Mukti Priguna. Saya berasal dari jurusan Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, Angkatan 2018. Saat ini saya sedang melaksanakan KKN di Kelurahan Gayam Sari, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Masih sama dengan tahun sebelumnya. Pelaksanaan KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Sebelum penerjunan KKN, melakukan upacara yang dilakukan secara daring melalui Zoom dan YouTube. Universitas Diponegoro Tim 2 tahun akademik 2020-2021 Rabu 30 Juni tahun 2021 dimulai. Pada saat upacara, Profesor Dr. Yos Johan Utama SHMHum selaku Rektor Universitas Diponegoro memberikan sambutan. Yang saya hormati Ketua LPPM. Di keesokan harinya, dilanjutkan dengan penerimaan mahasiswa KKN oleh Kepala Kelurahan Gayam Sari, yaitu Ibu Endang Sri Wahyuni SE, secara simbolik. Saya, Tangkas Mukti Priguna, saya siap untuk mengabdi, dan inilah cerita saya mengabdi Kelurahan Gayam Sari. Gayam Sari merupakan salah satu kelurahan yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Gayam Sari dan terletak berada di bagian timur kota Semarang. Gayam Sari memiliki luas wilayah mencapai 98,25 hektar dan memiliki tempat yang strategis karena berdekatan dengan Jalan Raya Semarang-Demak. Adapun batas wilayah Kelurahan Gayam Sari untuk sebelah utara yaitu Kelurahan Pandean Lamper, sedangkan batas timur yaitu Kelurahan Mukti Harjo Kidul. Untuk sebelah selatan yaitu Kelurahan Lamper Tengah dan Kelurahan Kalicara, sedangkan batas barat yaitu Sungai Banjir Kanal Timur. Kelurahan Gayam Sari memiliki 9 RW dengan jumlah RT sebanyak 67, sedangkan jumlah penduduk berdasarkan data akhir tahun 2020 mencapai 4.217 kepala keluarga, dengan jumlah jiwa mencapai 13.513 orang. Setiap kelurahan tentu memiliki potensi unggulan sebagai penyokong utama dalam pemenuhan status ekonomi. Hal ini juga dapat kita temukan di Kelurahan Gayam Sari. Produk unggulan yang dapat kita temukan di Kelurahan Gayam Sari sangat beraneka ragam, mulai dari percetakan, pertokoan, koperasi wanita, plastik, pembuatan oven, produk makanan, Gibson, dan salah satu produk unggulan yang cukup terkenal adalah tahu bakso. Tahu bakso ini dikelola oleh seorang ketua RT bersama dengan istrinya, tepatnya di RT 4 RW 8, dengan jumlah karyawan pembuat makanan ini sekitar 20 orang, dengan tempat produksi yang dimiliki sebanyak 3. Pemasaran tahu bakso ini masih dalam lingkup kota Semarang. Meskipun demikian, omset yang didapatkan per bulannya cukup besar. Dan tentunya, produk ini sebagai produk unggulan yang membawa nama baik untuk Kelurahan Gayam Sari. Sebelum melaksanakan kegiatan KKN,
saya dan teman-teman melakukan survei terlebih dahulu terkait dengan permasalahan kesehatan yang terdapat di wilayah Gayam Sari. Tingkat kesehatan warga dan lingkungan sekitar Gayam Sari tergolong cukup baik. Meskipun demikian, berdasarkan data dari Forum Kesehatan Kelurahan, masih dijumpai beberapa penyakit yang menjadikan sebagai permasalahan utama wilayah Gayam Sari. Di antaranya seperti COVID-19. Tercatat data tahun 2020 Kelurahan Gayam Sari, angka kasus suspek COVID-19 mencapai 66 kasus yang tersebar menyeluruh di semua RW. Selain itu, masih ditemukannya penderita demam berdarah dengue atau DBD, diare, leptospirosis, gizi buruk pada balita, dan tuberkulosis. Oleh karena itu, berawal dari permasalahan tersebut, saya dan teman-teman mengangkat sebuah topik besar yang dijadikan sebagai program KKN dalam upaya edukasi kepada warga yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom selama 3 hari berturut-turut. Adapun topik program KKN yang dijalankan dalam bentuk sosialisasi tersebut membahas tuntas terkait dengan COVID-19, dari mulai gejala hingga penanganan terbaru, kesehatan gigi dan mulut, serta perilaku hidup bersih sehat dalam upaya pencegahan penyakit yang sesuai dengan isi dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Judul topik yang dijadikan sebagai program KKN saya adalah yang pertama, edukasi kejadian ikutan pasca imunisasi COVID-19, dan yang kedua, edukasi perilaku hidup bersih sehat dan lingkungan bersih sehat dalam upaya pencegahan penyakit DBD. Program tersebut direalisasikan dalam bentuk sosialisasi interaktif melalui Zoom, pemasangan poster pada puskesmas dan kelurahan, serta pemberian leaflet melalui grup WhatsApp. Setiap kondisi atau keadaan apapun yang menimbulkan suatu gejala, dan gejala tersebut itu terjadi setelah dilakukan imunisasi atau vaksinasi, maka itu disebut sebagai KIPI atau efek samping dari vaksin. Penggunaan 2 lapis masker atau menyimpulkan tali masker bedah itu efektif dalam mengantisipasi varian virus baru COVID yang lebih menular. Kenapa sih bisa timbul KIPI? Pasti banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa sih ada yang muncul KIPI, ada yang tidak muncul? Kalau misalnya ada pertanyaan, apakah azitromisin dan oseltamivir ini masih bisa digunakan atau tidak? Dan waspadai juga penyakit-penyakit lain yang ciri-cirinya mirip dengan COVID. Usia lebih sama dengan 18 tahun, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, mari kita vaksinasi. Ayo vaksinasi COVID-19. Berbeda gejala, berbeda individu yang terinfeksi, maka penanganannya juga itu berbeda. Kita akan buka sesi dokumentasi ya teman-teman. 1, 2, 3. Kalau cabut gigi atas itu bisa menimbulkan kebutakan. Nah, sebenarnya itu mitos atau fakta sih? Apa sih kesehatan gigi dan mulut itu? Nah, tanda-tanda kekurangan nutrisi atau infeksi itu biasanya umum muncul di rongga mulut. Bolehkah kita clean gigi selama pandemi? Nah, perhatian utama kesehatan gigi saat ini adalah kerusakan-kerusakan pada gigi yang gigi primer. Gambar di depan ini yang pertama yaitu karies gigi. Biasanya itu pakai kain basah, jadi setelah menyusui biasanya diminum air putih atau pakai kain basah jadi dilap. 1, 2, 3. Sejak tahun 1998 sampai 2020 ini sebenarnya mengalami penurunan. Demam berdarah dengue ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Jadi nyamuk ini bukan merupakan penyebab dari DBD, akan tetapi lebih tepatnya nyamuk adalah berperan sebagai vektor atau pembawa dari virus dengue ini. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya adalah tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah diare di lingkungan kita. Yang pertama adalah pemberian ASI eksklusif. Mari kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya untuk pencegahan penyakit diare. Memang banyak faktor risiko yang bisa kita abaikan tanpa kita sadari. Penyakit TB merupakan penyakit yang menular yang masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan yang dapat menyebar ke bagian tubuh yang lainnya, seperti TB tulang, kelenjar, dan sebagainya, dan membutuhkan pengobatan jangka panjang. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari masing-masing materi yang telah diberikan. 1, 2, 3.
Selanjutnya yaitu program Apotek Hidup. Apotek Hidup merupakan salah satu program besar kelurahan yang dijalankan oleh mahasiswa KKN. Kegiatan yang dilakukan pada program tersebut yaitu melakukan penanaman tanaman obat keluarga atau toga. Tanaman yang ditanam antara lain seperti kunyit, temulawak, jahe, sereh, lidah buaya, daun ungu, daun pandan, dan binahong. Berikut adalah beberapa fasilitas yang dapat ditemui di Kelurahan Gayam Sari, seperti SMK Pelita Nusantara dan STIE Pena, kantor pencatatan sipil, polsek, klinik hewan, masjid, Koramil, puskesmas, dan masih banyak lagi lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pesan dari Bura dengan hadirnya mahasiswa KKN tim dari UNDIP, ini kami sangat berkesan. Terima kasih di Kelurahan Gayam Sari ada dari adik-adik ada ide-ide yang timbul kreatifan. Pesannya senang karena kami bertambah wawasan dari Bu Lurah, apa yang sudah panjenengan dapat nanti tolong untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan panjenengan semua menjadi orang yang bermanfaat, sukses, berguna bagi nusa dan bangsa. Untuk kesan saya memang sangat berkesan. Saya melihat program panjenengan saja sudah cukup bagus di bidang kesehatan. Harapan kami meskipun kemarin hanya terpilih RW 3, bisa di RW 3 nanti ditularkan ilmu-ilmu yang sudah panjenengan semua berikan. Dan kesan saya merasa bahwa meskipun pandemi jenengan semua penuh semangat, dan sukses selalu dan jangan berhenti sampai di sini. Ya. Harapan saya juga cukup besar. Setelah ini mungkin kita bisa bekerja sama di lain waktu ya Mas ya. Tidak menutup kemungkinan meskipun KKN ini sudah usai. Saya berharap bahwa program yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi segenap warga dan juga dapat berjalan terus-menerus, serta dapat berkembang lebih baik lagi dan membawa manfaat bagi pembangunan di Kelurahan Gayam Sari. Saya, Tangkas Mukti Briguna, pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program KKN ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.